Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatil Islamis salam. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita dijumpakan kembali oleh Allah pada kesempatan kajian Kispa di hari Selasa bulan suci Ramadan. Semoga kumpulnya kita, silaturahminya kita, tatap muka walaupun lewat media online, semuanya membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa tema yang diajukan kepada kami? Temanya adalah menghidupkan Ramadan. Kalau kita ditanya apa sih hidup itu? Hidup itu perpaduan antara ruh dan jasad. Maka terbentuklah yang namanya jiwa. Kalau ada ruh, ada jasad, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan hidup. Tapi ketika ada jasad, tidak ada ruh, apa kita sebut? Mayit. Ada ruh, tidak ada jasad, itu orang kampung bilang dedemit. Apa artinya? Maka harus keseimbangan antara jasad dan ruh. Maka menghidupkan Ramadan kita pada kesempatan tahun ini, keseimbangan keduanya. Antara jasad dia, unsur pertama, dan ruhiyah, unsur kedua, agar Ramadan berjalan dalam kebersamaan ibadah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal bulan Rajab kita selalu memohonkan kepada Allah. Apa yang kita mohonkan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkah hidup kami ya Allah, berkah keluarga kami ya Allah, berkah rizki kami ya Allah, berkah persaudaraan kami ya Allah. Semuanya kita mohonkan dalam keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Bukan hanya itu, bahkan doa kita lanjut doa Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hari ini Allah kabulkan doa itu, kita bertemu Ramadan. Perjalanan setengah waktu dari bulan suci Ramadan, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita kesempatan. Lalu pertanyaannya adalah, jumpa dengan Ramadan mau apa ini? Dengan apa kita menghidupkan Ramadan ini? Ada 4 yang saya ambil. Ada beberapa item, sebenarnya banyak, tetapi kita ambil 4 poin dasar bahwa kita akan mengisi atau menghidupkan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Bacakan tadi oleh Bapak Haji Jufri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, kutiba, telah dicatat atas kalian, telah diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Kenapa kita berpuasa? Yang pertama, argumentasinya, karena puasa adalah sebagai rukun Islam. Kita yakinnya bahwa Islam terbentuk dengan 5 rukun. Salah satu rukunnya adalah puasa.
maka lapar bukan alasan tak puasa. Maka lemas bukan alasan tak puasa. Kita jaga rukun yang 5 ini, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita melaksanakan puasa sebagai komitmen kita orang-orang yang beriman menjalankan rukun Islam yang 5 perkara. Puasa sebagai benteng kita yang pertama, bangunan Islam, rukun Islam. Kedua, kenapa kita berpuasa? Puasa itu sebagai perisai. Kajunnati ahadikum minal qital. Perisai itu sebagai penghalang. Ketika dalam medan perang melindungi, itulah puasa kita. Kita bisa berkata, jangankan yang halal, jangankan yang haram, ketika dilarang oleh Allah, yang halal saja tak dimakan. Hari ini di rumah kita ada air yang bisa diminum. Kenapa tak diminum? Benteng, karena puasa. Hari ini di rumah kita ada hidangan istimewa. Kenapa tak dimakan? Benteng, karena puasa. Halal tahu kita. Ketika perintah Allah itu datang, maka halal pun kita haramkan. Kenapa? Karena itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyamu junnatun. Puasa adalah sebagai benteng dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita berpuasa? Puasa adalah yang memberi syafaat. Kan kita ini keterbatasan amal. Kalau tadi Bapak Budi Sabtono mengajarkan kepada kita hidup banyak berbuat kebaikan. Seberapa banyak kita mampu berbuat kebaikan ini? Ya kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tetapi perjalanan kehidupan ini rasa-rasanya. Kalau boleh kita hitung dari ibadah waktu yang kita sisihkan dengan kehidupan dunia yang kita jalani, rasa-rasanya masih banyak kelalaian kita. Masih banyak kekurangan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang utama. Tetapi ada juga yang memberi syafaat kepada kita, yaitu syafaat dari ibadah puasa yang kita lakukan. As-saim wal as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan Al-Quran adalah dua hal nanti yang memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Maka beruntunglah berjumpa Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa, puasa kita akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kelak. Apalagi keuntungan kita berpuasa, puasa adalah menjauhkan kita dari api neraka. Ma min abdin muslim yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalikal yaum 'anin nar sab'ina kharifan. Orang yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dijauhkan dari neraka jaraknya 70 tahun. Ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah jauh dari neraka, maka dekat dengan pintu surga. Tadi yang sudah dijawab, namanya Babur Rayyan, pintunya pintu Rayyan. Dari mana kita tahu keterangan itu? Inna fil jannati baban yusamma Rayyan lam yadkhuluha illa as-shaimun. Di surga Allah sediakan satu pintu. Pintu itu khusus Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Babur Rayyan, puasa. Lalu apa amalan kedua kita isi ketika kita berada di bulan Ramadan? Kalau puasa, alhamdulillah semuanya melaksanakan ibadah puasa. Nah, sekarang kita masuk amalan kedua dalam mengisi Ramadan, yaitu dengan sholat. Kalau ditanya,
Saudara-saudaraku P2 Tel Tangerang Selatan, sholat zuhurnya berapa rakaat? 10. 4. Lu. Sunnahnya sebelum 4 atau 4, sesudah Sesudah wajibnya 2. 2. Qobliyahnya 4, zuhurnya 4, 4. ba'diyahnya 2. 2. Berarti zuhur kita ada 10. 10 rakaat. Luar biasa. Barakallahu lakum. Allah berikan kita kemampuan menjaga ibadah sunnah rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kita lihat dari runtunan yang awal. 2 rakaat sebelum zuhur. Apa pahala yang 2 rakaat sebelum subuh? Apa pahala yang dijanjikan? Yang tahu apa pahala? Barakillah. Allah berikan dunia dan seisinya. Kalau sekarang saya tanya, siapa di sini yang punya dunia dan seisinya? Allah. Allah berikan kepada siapa? Yang mengerjakan sholat tadi. Yang mengerjakan qobliyah subuh hanya dengan 2 rakaat. Sekarang berapa sih harta yang kita miliki? Berapa luas rumah yang kita punyai? Berapa mobil mewah yang kita miliki? Berapa tanah yang kita kuasai? Kecil. 2 rakaat yang Allah berikan orang yang mengerjakan qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadisnya bukan lebih baik dari kampung kita. Hadisnya bukan lebih baik dari negara kita. Tetapi dunia dan seisinya. Dalam pandangan Allah tak ada nilainya. Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Pahala luar biasa rawatib. Lalu ada 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur. Lalu ada 2 atau 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ada 4 rakaat qobliyah asar. Ba'diyahnya tidak ada. Ada qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Orang yang menjaga ibadah sholat rawatibnya, maka Allah janjikan dalam hadisnya bahwa ia berhak mendapat bangunan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kekuatan menjaga sunnah qobliyahnya, menjaga ba'diyahnya, mengiringi sholat-sholat fardu yang kita kerjakan. Kalau sholat fardu telah kita jaga, insya Allah semuanya kita menjaga itu, karena itu adalah kewajiban. Ada juga sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Mari kita urutkan. Apa saja sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan selama kita berada di bulan suci Ramadan. Kalau selesai melaksanakan sholat isya berjamaah, ba'diyah isya 2 rakaat, lalu kita ikut menjadi makmum melaksanakan sholat tarawih. Yang mau sholat tarawihnya 8, silahkan. Yang mau sholat tarawihnya 20, monggo. Yang mau sholat tarawihnya 30, boleh. Silahkan ambil maunya yang berapa. Yang penting ada ibadah tarawih kita kerjakan di malam bulan suci Ramadan, karena di luar Ramadan tak ada ibadah sholat tarawih. Selesai sholat tarawih, kita ikut lagi sholat sunnah witir. Kalau kita menjadi makmum umumnya mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Oh masih kurang Pak Ustaz, dari 3 boleh dikerjakan 7. Oh masih kurang boleh 9. Masih kurang boleh 11 rakaat. Jaga witirnya. Istirahatlah kita di waktu malam. Tidur. Persiapan tuh bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam. Taruhlah jam 2:30. Lalu kita masuk kamar mandi berwudu. Yang mau mandi, mandi sekalian. Karena mandi sebelum subuh itu adalah mandi kesehatan. Berwudu kita. Lalu selesai wudu, kita laksanakan sholat sunnah wudu. Dari mana kita tahu dalilnya ada sholat sunnah wudu? Satu kisah mengajarkan kepada kita, baginda Rasul memanggil, "Ya Bilal, ta'ali." Hai Bilal, ke sini. Siapa Bilal? Muazzinnya baginda Rasul.
budak dari Habasyah lalu dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Hai Bilal, sami'tu duffana 'alaika yusbikuni ilal jannah. Hai Bilal, aku dengar trompah sandalmu, trompah sandal kakimu mendahului aku masuk surga. Madza amilta ya Bilal? Aku dengar sandalmu kau masuk surga duluan. Apa yang kau kerjakan di alam dunia ini, hai Bilal? Apa yang dijawab oleh Sayyidina Bilal? Setelah aku berwudu, aku selalu mengerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kalau yang berniat usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau niatnya langsung di dalam hati, langsung Allah di dalam hati berniat bahwa mengerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Selesai sholat wudu, kapan? Ketika kita selesai berwudu, ya sholat sunnah wudu. Jadi momentumnya, mau sholat zuhur berwudu, sebelum sholat zuhur, sholat sunnah wudu. Mau sholat asar berwudu, sebelum sholat asar, sholat sunnah wudu. Mau sholat maghrib berwudu, sebelum sholat maghrib, momentumnya bebas. Lalu selesai sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah taubat. Dalam 1 bulan, pertanyaannya, kira-kira berapa kali kita mengerjakan sholat sunnah taubat? Dalam 1 bulan. Minimal berada di bulan suci Ramadan. Rasa mohon ampun, rasa ingin diberikan ampunan dan taubat oleh Allah, ada sholat sunnah taubat yang kita kerjakan. Dari mana dalilnya? Ma min muslimin yudhnibu dzamban summa yatatahhar fasalli rak'atain. Tidaklah seorang muslim ia merasa berbuat dosa kepada Allah, kemudian ia bersuci, bersih-bersih, lalu summa yusalli rak'atain, kemudian ia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ulama kita menamakan sholat sunnah taubat. Selesai sholat sunnah taubat, sholat tahajud. Dari mana dalilnya sholat tahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam terakhir ada sholat sunnah yang langsung namanya disebut dalam Al-Quran, tahajud. 2 rakaat boleh, tambah lagi jadi 4 boleh, masih kurang 6 boleh, masih kuat 8 bisa. Silahkan semampunya dalam sholat tahajud. Lalu selesai tahajud ada lagi sholat hajat. Apa itu sholat hajat? Sholat memohon kepada Allah. Ibu seumpamanya anaknya hari ini akan selesai wisuda. Lalu dia bilang, Ma, ibu selesai wisuda, doakan mau mencari kerja. Lalu bilang kepada anak kita, nak, sholat hajat, minta petunjuk kepada Allah mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kalau ada di antara kita hari ini berhajat, ingin berangkat umroh, uang belum ada ya Allah, tapi keinginan umroh itu begitu besar, maka rutinkan tiap waktu kita nundi keheningan malam, sholat sunnah hajat, memohon kepada Allah diberi rezeki untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Apapun hajatnya, apapun keinginannya dalam kebaikan, libatkan Allah dengan sholat sunnah hajat. Lalu berikutnya selesai sholat hajat, ada istikharah. Pertanyaan saya, apa sih sholat istikharah itu? Boleh yang bisa jawab, angkat tangan. Saya Pak Ustadz. Monggo Ibu. Sholat meminta petunjuk dikala kita sulit dalam memilih. Sholat meminta petunjuk ketika sulit memilih. Iya, dalam memilih. Di antara 2 pilihan atau 3 pilihan. Di antara 2 atau 3 pilihan. Barakillah. Ibu Elin jazakillah khair. Terima kasih banyak. Mungkin di email kita orang Indonesia itu minta dipilihkan momentumnya yang sering konsultasi itu, Pak Ustadz, saya mau nikah. Oh, alhamdulillah, bagus. Tapi pilihan saya ini calonnya ada 4. Bingung saya memilih dari 4 ini. Lalu istikharah. Pertama, ada juga Pak Ustadz, saya alhamdulillah sudah masuk beberapa universitas mendaftar. Tapi saya bingung nih,
di mana nanti Allah akan menempatkan saya pilihan kuliah yang terbaik. Istikharah, minta dipilihkan kampus yang terbaik. Ketiga, momentum istikharah itu ya menentukan pekerjaan. Ada beberapa lamaran pekerjaan dia ajukan di beberapa perusahaan. Dia bingung mau pilih yang mana. Istikharah dia kerjakan. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada satu logika yang diajarkan ulama kita. Bukankah dalam setiap harinya kita ingin dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sholat istikharah tidak sebatas momentum minta dipilihkan jodoh. Maka sholat istikharah tidak sebatas momentum minta dipilihkan pekerjaan. Maka sholat istikharah bukan hanya sebatas momentum minta dipilihkan mana kampus. Istikharah bisa kita kerjakan dalam setiap malam kita. Minta dipilihkan langkah kehidupan kita yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dipilihkan oleh Allah teman-teman kita yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dipilihkan rizki yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbatas kepada pilihan-pilihan tiga tadi di atas. Maka jaga istikharah momentum di bulan suci Ramadan. Selesai, istirahatlah kita. Persiapan yang masak sahur. Lalu kita makan sahur, selesai, berangkatlah yang ke masjid. Nah, ada sampai di masjid, tahiyatul masjid. Itu sudah paham semuanya. Lalu ada qobliyah subuh yang kita kerjakan. Dalilnya tadi sudah kita bicarakan. Lalu ada sholat subuh berjamaah kita lakukan. Selesai itu kita berdiam di masjid bagi bapak-bapak. Sampai tiba waktu syuruk. Ketika tiba waktu syuruk jam 5.50, kita tunggu 10-15 menit. Lalu kita kerjakan yang namanya sholat sunnah isyraq. Pertanyaannya, apa pahala yang Allah janjikan bagi orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah isyraq? Pahalanya adalah seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu ada tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat sunnah mutlak, itu ibadah-ibadah sholat yang bisa kita kerjakan. Lalu mengisi yang ketiga dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Tadi telah dijawab syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Silahkan dibaca. Saya ingin menyampaikan satu. Kalau kita tak berjanji bertemu Al-Quran hari ini, kita tak akan ketemu. Kalau kita tak berjanji ketemu Al-Quran besok, kita tidak ketemu. Kalau kita tak berjanji kepada diri kita untuk menghatamkan Al-Quran, Ramadan tak akan hatam Al-Quran. Apa yang kita lakukan? Allahumma paksain. Paksa diri ini untuk membaca Al-Quranul Karim. Targetkan berapa halaman setiap hari. Berapa lembar setiap hari. Berapa yang bisa kita baca. Maka usahakan minimal 1 Ramadan, 1 kali hatam Al-Quran Al-Karim. Yang keempat terakhir, kita mengisi bulan Ramadan ini dengan sodakoh. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Wajib, kita tahu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah boleh kita bayar mulai dari sekarang sampai akhir Ramadan. Ada sodakoh sunnah, infak, hibah, dan lain sebagainya. Salah satunya wakaf. Wakaf adalah harta yang kita persembahkan di jalan Allah dan dia akan mengalir terus walaupun kita sudah terkubur di dalam tanah. Wakaf adalah ekonomi yang membangun peradaban umat. Kalau kita pernah membaca, kampus kami Al-Azhar University adalah kampus yang dibangun dengan harta wakaf. Oxford University di Inggris adalah kampus yang dibangun dengan harta wakaf. Gontor, Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dibangun juga dengan harta wakaf.
Kawan kami punya di Batang, Pondok Pesantren Tazakka, ia bangun dengan harta wakaf. Kenapa? Wakaf adalah investasi dunia, juga investasi akhirat. Yang terakhir, ada rumus kita sodakoh di bulan suci Ramadan. Puasa 1 hari, dapat pahala 1 hari. Apa namanya? Seri. Wong puasa 1 hari, dapatnya 1 hari. Tapi ada rumus puasa dengan sodakoh. Bila Anda hari ini puasa 1 hari, tapi dapat pahala 10 hari. Apa namanya? Beruntung. Gimana caranya? Caranya, bagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man farata so'iman kana mislu ujuruhi min ghairi ayan kusosai'a. Orang yang memberi saudaranya berbuka puasa, ia akan mendapat pahala seperti orang itu berpuasa. Kalau hari ini Pak Haji Suradi menraktir kita nih buka puasa, dikasih korma masing-masing 1, ada 40 orang, maka pahala Pak Haji Suradi, dia 1 ditambah 40, jadi ia mendapat pahala puasa 41 hari. Kalau hari ini ada yang puasa 1 hari, dia memberi makan berbuka puasa 10 orang, maka ia mendapat hari ini pahala puasa 11 hari. Inilah yang berlomba-lomba ketika kami di Mesir. Kami di Mesir itu luar biasa, dijamin makan buka puasanya, makan sahurnya. Semua disediakan oleh masyarakat Mesir. Ada satu hidangan istimewa yang namanya Maidatur Rahman. Kami ambil gantian dari satu masjid ke satu masjid, mahasiswa kumpul. Apalagi orang kita mahasiswa Indonesia 2000 ketika itu tahun 2003. Kalau sekarang sudah hampir 8.000. Itu setiap momentum bulan puasa tak masak. Dari mana? Dari hidangan yang Allah berikan para orang-orang baik. Di jalan-jalan, di masjid, di musola, di halaman, mereka sediakan. Berlomba-lomba untuk memberikan puasa. 1 hari dia puasa, tapi pahalanya bisa 11 hari. Lalu tujuan kita mengisi ini untuk apa? Sebagaimana ayat Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Bapak Haji Jufri, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan puasa, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan sodakoh, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa, bahagia dunia, lebih-lebih kita mendapat kebahagiaan akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.